Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, silahkan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, ini adalah pertemuan awal kita untuk praktikum instrumentasi Biomol 2. Hari ini adalah kontrak kuliah dan penyampaian materi atau pengantar materi untuk kalian supaya bisa melakukan tugas di pertemuan berikutnya. Sekarang saya akan sampaikan dulu kontrak kuliahnya. Jadwal minggu kita ada 4 minggu ya. Minggu pertama kontrak kuliah dan pengantar, 2, 3, 4. Minggu kedua 3, 4 adalah presentasi. Yang dipresentasikan adalah alat-alat yang kita pakai di laboratorium biologi molekuler. Nanti ada 6 alat, cuman karena yang satu alat saya gunakan sebagai contoh, nanti yang 5 alat kalian presentasikan. Alatnya adalah ada SDS page, ya, electrophoresis DNA, ada refrigerated centrifuge, PCR, dan ELISA reader. Lalu sekarang adalah tugasnya untuk minggu depan. Minggu depan silahkan disiapkan PPT ya per kelompok. Slide pertama adalah nanti judul berarti alatnya apa, beserta nama NIM dari kelompok. Kemudian isi dari yang dipresentasikan pertama adalah nama alat, ada fotonya pasti. Kemudian fungsinya, fungsi dari alat tersebut apa, lalu prinsip dari alatnya, kemudian cara kerja atau cara pemakaian dari alat. Lalu ada nama dan fungsi dari masing-masing bagian. Kemudian sampel yang dapat digunakan untuk alat tersebut. Selanjutnya adalah quality control. Maksud dari quality control adalah kalau ada kendala pada alat itu harus diapakan. Sebelum memulai pengerjaan dengan alat tersebut, apa yang harus dilakukan? Contoh kalau nanodrop harus dibersihkan dulu dengan Aquades. Kemudian pada saat menambahkan sampel, sampelnya harus diapakan? Oh, harus dihomogenkan, harus ditambahkan dengan pengencer atau bagaimana? Lalu yang terakhir, setelah selesai memakai alat harus dibersihkankah? Kemudian sebelum dimatikan itu kalau alat yang lain itu ada yang harus dilap. Kalau nanodrop cuman ditambahkan dengan Aquades saja, gitu ya, sampai selesai. Terakhir adalah daftar pustaka. Nah, nanti alat yang dipresentasikan saya minta yang ada di sini. Maksudnya adalah di sini kan kita menggunakan merek tertentu dengan tipe tertentu. Nanti kalau ingin mencari di internet, carilah yang tipenya hampir sama, yang mereknya hampir sama. Supaya nanti kan semester depan kalian sudah memakai alat tersebut. Centrifuge sudah pakai, SDS page sudah pakai. Jadi supaya paham dulu, besok tinggal melakukan. Menerangkan tentang nanodrop spektrofotometer. Untuk capaian pembelajaran dari materi ini, pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip, fungsi, cara kerja, dan quality control dari nanodrop. Yang pertama adalah fungsi dari nanodrop. Apa itu nanodrop? Atau kita biasa menyebutnya dengan nanopro. Kalau nanodrop itu merek, ya. Kalau alatnya itu biasa disebut sebagai nanopro. Alat yang kita punya di sini adalah nanopro. Mereknya Maestrogen. Nanti silahkan nanti kita lihat ya ke belakang. Prinsip dari nanodrop itu adalah menggunakan sinar UV. Dia seperti spektrofotometer. Karena dia menggunakan sinar UV, dia bisa membaca sampel yang kalian masukkan. Sampel yang perlu dimasukkan sedikit saja, kurang lebih 1-2 mikrolit dari isolat DNA,
RNA, atau protein. Selain itu, dia tidak memerlukan reagen lain. Jadi langsung isolat sampel dengan volume yang sedikit itu bisa untuk menghitung. Menghitung apa di sini kalau nanodrop? Ya, dia fungsinya adalah menghitung konsentrasi. Ini alat yang kita punya, nanti kita lihat di belakang. Yang dihitung adalah konsentrasi dari sampel dengan satuan nanogram per mikrolit. Kemudian dia bisa juga untuk melihat ada tidaknya kontaminasi. Kalau sampelnya itu menggunakan asam nukleat ada berapa? 2, betul. Apa dan apa? Angkat tangan dulu. Betul, DNA dan RNA. DNA dan RNA. Berarti kalau kita ingin memeriksa DNA dan RNA, kalau ada kontaminasi, berarti kontaminasinya bisa jadi protein. Kalau kita ngecek DNA, kontaminasinya bisa RNA atau protein. Kalau kita ngecek RNA, kontaminasinya bisa protein atau DNA. Ada 2 panjang gelombang yang kita pakai, 260/280 dan 260/230. 260/280 itu kita gunakan untuk asam nukleat, jadi DNA dan RNA. 260/230 kita gunakan untuk protein. Jadi nanti cara kerjanya lebih spesifiknya saya jelaskan langsung, kita kerjakan di belakang. Nah, ini adalah interpretasi hasilnya. Jadi kalau hasilnya itu murni, tidak ada kontaminasi sama sekali, itu panjang gelombang 260/280 itu pada range 1,8 sampai 2 absorbansinya. Dia range-nya berapa? 260/280 1,98. Berarti dia murni ya. Nih, sampelnya bisa dinyatakan bagus, dia murni. Kalau konsentrasinya berarti di sini dia 258,83, berarti konsentrasinya tinggi. Tinggi atau rendah itu tidak masalah, yang penting kontaminasinya tidak ada. Penting dia sampelnya murni. Di sini dia sampelnya dinyatakan sebagai sampel yang buruk, berarti ada kontaminasi. Kalau kontaminasinya seperti ini, nih ya, panjang gelombang 260/280, dia 1,72, berarti dia sudah terkontaminasi dengan protein ya. Jadi kalau kurang dari 1,8 dia terkontaminasi protein, kalau lebih dari 2 dia terkontaminasi asam nukleat, tergantung dari sampelnya. Ini juga dia terkontaminasi protein ya, karena kurang dari 1,8. Nah, ini adalah optimal rasionya. Kalau DNA ini ya, yang sering kita pakai 260/280. Kemudian kalau RNA kita range-nya sama, tapi optimalnya dia 2. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Jadi seperti quality controlnya itu harus bagaimana? Yang pertama, pastikan alatnya bersih. Bersihkan dulu dari debu. Kemudian yang paling penting adalah tempat peletakan sampelnya harus dibersihkan. Untuk nanodrop, tempat peletakan sampel itu dia rawan, dia bentuknya kaca kayak kacamata. Jadi ngelapnya itu harus hati-hati, tidak boleh digeser-geser, tapi hanya ditap-tap saja. Setelah menyalakan alat, pastikan memasukkan belangko terlebih dahulu. Karena dia prinsipnya seperti spektrofotometer biasa, belangko itu diperlukan untuk menormalkan alat. Lalu cek apabila ada gelembung. Jadi kalau memasukkan sampel tidak boleh ada gelembung dan harus dihomogenkan terlebih dahulu. Dihomogenkan supaya kadang kan DNA atau RNA itu dia mengendap di dasar. Jadi harus dihomogenkan dengan cara di vortex dan di
spin down atau paling mudah dibolak-balikkan biasa. Selanjutnya, kalau konsentrasinya dia rendah, kemungkinan DNA yang terekstraksi itu sangat sedikit. Berarti kalau seperti itu, nanti kalau kita mengerjakan sampel tersebut, volume yang digunakan itu lebih banyak. Lalu apabila kita mengerjakan sampel yang sangat banyak nih, seumpama ada ratusan sampel, minimal setiap 30 menit sekali itu di replay. Jadi dimasukkan belangko lagi, dienolkan lagi, lalu kita masukkan sampel lagi, supaya menjaga sampelnya itu konsentrasinya tepat. Lalu kalau kita mengerjakan sampel, sebaiknya diduplikat, tidak cuma satu kali kita cek, tapi 2 kali. Kalau dia jaraknya sangat tinggi, seumpama konsentrasinya yang pertama 100, selanjutnya 300, berarti mungkin ada kesalahan dari pengerjaan atau mungkin alatnya settingnya kurang tepat. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Berarti harus diulang sekali lagi. Kemudian kita ambil, biasanya bukan kita ambil rata-rata, tapi kita ambil yang mendekati, seumpama biasanya 100 sama 150, kita ambil yang 150, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan volume sampel yang kita gunakan. Lalu selanjutnya seperti biasa, kalau di alat NanoPro kita itu hasilnya bisa di print, jadi nanti tidak perlu mencatat, udah di print. Dan setelah selesai, jangan lupa dibersihkan. Pembersihannya ditambahkan Aquades dulu, jadi untuk membersihkan si alat, terutama optiknya. Setelah itu baru ditap-tap dengan tisu dan bisa dimatikan alatnya. Berarti untuk penggunaan nanodropnya kan menggunakan sinar UV. Untuk sinar UV-nya itu harus langsung dari radiasi sinar matahari atau bisa menggunakan alat atau gimana? Menggunakan alat yang berbeda atau langsung dari nanodropnya? Terima kasih. Baik, alat kita kan menggunakan spektrofotometer UV. Bukan ngambil dari sinar matahari, kita kan menggunakan alat. Di alat itu membaca sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang kita gunakan kan tadi ada 2 ya, 260/280 dan 260/230. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Semuanya akan dibaca, semuanya akan membaca sesuai dengan hasil yang seperti ini, 260/280 atau 260/230 tetap dibaca. Cuman interpretasi hasil kita menyesuaikan dengan sampel. Baik Ibu, saya ingin menanyakan untuk sampel yang kita gunakan untuk alat ini. Untuk alat SDS patch. Untuk alat SDS patch kita menggunakan sampel isolat protein. Maksud dari isolat protein itu jadi kayak kita mencari bahan makanan atau mungkin bagian dari tubuh kita yang mengandung protein, itu nanti diekstraksi kan jadi isolat murni, hanya proteinnya saja yang kita ambil. Semua pengotornya sudah tidak ada. Nah, bahan atau isolat hasil dari
bahan-bahan makanan atau jaringan atau bagian dari tubuh kita, itu nanti bisa kita gunakan untuk SDSH. Jadi proses itu nggak bisa kok sampel langsung masukkan, itu nggak akan bisa. Harus yang sudah diproses. Nah, nanti coba dicari ini yang bisa apa, ini yang bisa, ini kan udah saya jelasin ya. Nanti yang ini akan dicari. Saya ingatkan lagi untuk tugasnya membuat PPT ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Karena ada 5 materi, nanti silakan berhitung dari 1 sampai 5 terus muter ya, supaya adil. Karena kalau membuat sendiri pasti memilih-milih kan ya. Oke Mbak, hitung 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.